Shalom, mari memberitakan Injil. Hari ini kita akan bahas dengan tema cara mempelajari silsilah. Cara mempelajari silsilah atau sudut pandang untuk melihat silsilah. Dalam satu hari kehidupan saudara, banyak hal terjadi kan? Ada banyak perasaan dan pikiran-pikiran terhadap hal-hal itu. Meskipun dunia ini serba sibuk, tetapi bagaimana dengan orang yang suka menulis diari atau buku harian? Mereka akan mencatat hal-hal yang paling teringat atau yang paling berkesan dalam satu hari. Nah, seperti demikian, bagian pertama dari kitab Kejadian itu rentang waktunya cukup lama, sekitar 2000 tahun lebih. Kita coba bandingkan bagian 1 dan 2 dengan tabel. Bagian 1 pasal 1 sampai 11, bagian 2 pasal 12 sampai 50. Jumlah pasalnya, bagian 1 itu 11 pasal. Bagian 2, 39 pasal. Jadi 20% lawan 80%. Lalu sebaliknya, jumlah generasinya, jumlah tokoh, di bagian 1, total 20 orang. Bagian 2, hanya 4 orang, Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf. Kurun waktu juga sama demikian. Bagian 1 lebih lama, total 2023 tahun. Bagian 2, hanya 280 tahun. Nah, apakah kurun waktu yang panjang ini adalah kurun waktu yang lewat begitu saja tanpa arti? Tidak demikian. Tidak demikian. Jelas bahwa Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Yohanes 5:17. Jadi di dalam periode 2023 tahun bagian 1 itu pasti ada penyelenggaraan penebusan yang mana Allah bekerja untuk penebusan umat manusia gitu. Nah, waktu-waktu demikian adalah sejarah penebusan yang di dalamnya terkandung penyelenggaraan penebusan Allah. Isinya sangat banyak untuk dicatat semuanya satu per satu. Terlalu banyak. Tahu pun mengakui tentang banyak hal yang telah Allah lakukan di dalam sejarah penebusan. Mazmur 40 ayat 6. Mazmur 40 ayat 6, banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Nah, seperti demikian, apa yang Allah catat sebagai ganti dari isi yang banyak tersebut? Silsilah, yaitu Allah memadatkan hal yang paling dibutuhkan untuk penebusan kita. Itulah silsilah. Itulah yang dicatat. Jadi isi yang penuh arti dari sudut pandang sejarah penebusan, itulah yang dipilih dan dicatat dalam bentuk silsilah. Di Wahyu pasal 10, dikatakan bahwa di hari akhir gulungan kitab kecil akan dibuka. Gulungan kitab kecil akan dibuka. Khususnya silsilah Kejadian pasal 5 adalah seper atau buku yang dipadatkan. Dan di dalamnya terpadatkan sejarah penebusan. Jadi ini bagaikan buku yang kecil di kitab Wahyu. Dengan kata lain, aktivitas dari tokoh-tokoh di masing-masing generasi itu terkandung di dalam silsilah. Yaitu tugas pelayanan yang mereka tanggung sambil berperang melawan dunia dengan dipisahkan. Biasanya silsilah atau toledot artinya kelahiran
urutan lahir atau generasi. Tetapi Toledot juga mengandung makna yang lebih menyeluruh. Yaitu artinya sejarah atau prestasi dalam seluruh kehidupan dari orang yang lahir. Dari seseorang itu. Tahu menyadari bahwa kehidupannya berada di dalam pemeliharaan dan rencana Allah. Dan dia mengaku bahwa semuanya itu dicatat di mana? Di kitabmu, di kitab Tuhan, Seper, kitab Seper. Mazmur 139 ayat 16. Dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Naskah aslinya, semua hari-hari yang ditentukanmu buatku, buat Daud, sebelum ada satupun daripadanya. Jadi, kata pendeta Abraham Pak, jika kita belajar sejarah penebusan, kita akan bisa sadar tentang tahun-tahun kita juga. Nah, hari ini kita akan bahas bagaimana kita akan memandang silsilah di kitab Kejadian. Yaitu tentang bingkai atau kerangka untuk mempelajari silsilah garis keturunan Kain, silsilah Set, silsilah Sem. Yang pertama, arti nama. Arti nama masing-masing tokoh di dalam silsilah. Di zaman sekarang ini, saudara-saudara, di Korea, orang sangat mudah untuk ganti nama. Ada nama-nama yang diajukan ke pengadilan untuk ganti namanya. Ini beberapa tahun yang lalu, ada seperti ini. Ada yang namanya Park Ketombe. Nama ini nama orang. Jari tangan. Selamat pagi. Atau engaum. Saudara tahu engaum? Harimau. Ngaum. Atau namanya hantu. Atau lagi hamil. Nama-nama demikian adalah nama orang-orang yang nyata, yang sekarang ini masih hidup, sedang hidup. Nah, mengapa orang-orang mau ganti nama? Karena nama itu penting. Demikian juga di silsilah Alkitab, faktor yang terpenting adalah nama. Kita akan lihat arti dan fungsi dari nama. Arti dan fungsi dari nama. Poin 1, nama adalah tanda untuk membedakan. Tanda untuk membedakan. Tadi, nama-nama yang saya sebut itu menekankan fungsi apa? Fungsi pembeda. Fungsi pembeda. Maka di kemudian hari mereka sadar betapa pentingnya nama sehingga mereka mau ganti nama mereka. Poin kedua, nama menunjukkan keberadaan suatu sosok itu sendiri. Juga kepribadian dan karakteristiknya. Kepribadian dan karakteristiknya. Jika lihat nama orang Kristen di Korea, ada banyak yang seperti ini. Juyong, Yerim, Haeun, Yedam, Juun, Yehan, Yechan, Hayoung, Yeeun, Hason. Ada kesamaannya. Ju, Yeha, Ju. Artinya mirip dengan Yesus. Memuliakan Tuhan. Kedatangan Yesus kembali. Kasih karunia Allah. Maka jika lihat daftar nama anak-anak di sekolah minggu, kebanyakannya dimulai dengan kata Ha, Ju, atau Ye. Kalau Indonesianya mungkin A, Allah. Ye, Yesus, Tuhan gitu. Selain itu juga ada nama Gael, singkatan dari Gabriel, yang artinya Allah adalah kekuatan kita. Atau Dasom, keterampilan atau karya yang tertinggi dari Allah yang menciptakan segala sesuatu di alam semesta. Atau Ruah,
namanya ruah. Singkatan dari ruah dalam bahasa Ibrani yang berarti nafas Allah. Di Alkitab pun ada banyak nama-nama seperti Ismail, El itu Allah kan El, Daniel, Samuel, atau nama-nama yang awalnya dimulai ya dari Yahweh, Elia gitu. Nah, nama Daniel dan 3 temannya hendak diganti oleh kepala pemimpin pegawai istana Babel. Daniel 1 ayat 7. Kenapa? Untuk menghapus rasa nasionalitas Yahudi mereka dan membuat mereka berstatus tawanan. Pengkhotbah pasal 7 ayat 1 dikatakan, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Nama orang benar itu lebih harum dibandingkan parfum yang mahal. Dan juga bisa menjangkau lebih jauh dari wangi parfum. Apakah saudara adalah orang-orang yang memiliki nama sebagai orang benar? Jadi kalau kita lihat nama di dalam silsilah, kita bisa tahu apa? Kita bisa tahu karakteristik dan kepribadian dari orang tersebut. Sekarang kita lihat poin ketiga. Nama menampakkan sejarah penebusan. Nama menampakkan sejarah penebusan. Silsilah di kitab Kejadian merupakan pemadatan dari sejarah penebusan. Kita coba lihat dari Adam sampai Nuh, arti nama. Adam, arti nama itu manusia. Tokoh atau zaman yang digambarkan itu apa? Yaitu Abraham. Set, artinya pengganti orang yang ditetapkan, pengganti atau orang yang ditetapkan, atau benih yang lain. Ini menggambarkan Ishak. Kalau secara detailnya di kemudian hari nanti bisa bahas. Enos, artinya manusia yang lemah, yang tidak bisa mengelak untuk mati. Ini adalah gambaran dari Yakub. Lalu Kenan artinya anak yang diperoleh tanpa terduga. Atau milik yang amat besar. Itu adalah Musa, gambaran Musa. Mahalalel, pujian kepada Allah atau kemuliaan kepada Allah. Itu adalah gambaran dari Daud. Yared, artinya turun. Itu adalah gambaran dari atau zaman tentunya Daniel. Zaman penawanan Babel. Henok, artinya mengajar. Mengajar. Henok yang naik ke surga dengan diubah. Ini adalah gambaran dari Yesus. Kedatangan Yesus pertama. Lalu Metusalah, artinya jika ia mati akan datang akhir zaman. Jika ia mati akan datang akhir zaman. Hari akhir. Itu adalah gambaran dari tokoh reformasi agama. Tokoh-tokoh reformasi agama. Atau jemaat kudus di perjanjian baru. Jemaat kudus perjanjian baru. Lalu Lamek, orang yang kuat. Kuat. Gambaran dari penghakiman. Atau jemaat kudus di akhir zaman. Lalu terakhir Nuh, artinya istirahat atau penghiburan. Ini gambaran kedatangan Tuhan kembali. Jadi kalau digabung semua tokoh dari Adam sampai Nuh, seperti ini. Bisa satu kalimat seperti ini, saudara. Umat manusia yang lemah, yang bernasib untuk mati, menjadi memperoleh milik yang tidak terduga. Sehingga menjadi memuji Allah. Lewat suku Yehuda kan. Maka Tuhan menjelma menjadi manusia, turun ke tempat yang rendah, mengajar umat manusia. Dan dengan kematiannya, ia mengalahkan kuasa iblis, menaklukkan dunia, dan akan membawa istirahat sejati yang kekal. Puji Tuhan. Nah, seperti demikian, silsilah Adam adalah blueprint dari sejarah penebusan Allah. Yang kedua, kerangka untuk mempelajari silsilah. Poin kedua, yang kedua,
kelahiran dan rentang umur. Kelahiran dan rentang umur. Apa yang diberitahukan oleh umat yang dicatat di silsilah, itu memperlihatkan, sekali lagi, apa yang diberitahukan oleh umur yang dicatat di silsilah, itu memperlihatkan situasi zaman. Dan bagaimana sejarah itu, bagaimana sejarah di zaman ketika tokoh tersebut hidup. Lalu latar belakang agama juga masyarakat di zaman ketika tokoh tersebut lahir. Lalu juga pengaruh latar belakang zaman tersebut kepada rentang umur tokoh. Misalnya, kita lihat beberapa tokoh. Satu, rentang umur Adam. Umur Adam, 930 tahun. Di Kejadian 2 ayat 17, pertama kali muncul di Taman Eden, di Kejadian 2 ayat 17, pertama kali muncul kata maut, tentang maut, bahasa Ibrani mut, mut. Yaitu di dalam Taman Eden, Allah mengatakan tentang kematian alami ini. Allah mengatakan tentang kematian alami ini. Nah, setelah itu, di luar Taman Eden, Adam mati di umur 930 tahun. Kalau begitu, kenapa Tuhan membuat Adam panjang umur? Itu adalah agar Adam menyampaikan firman, supaya iman diwariskan melalui Adam. Tentang janji akan keturunan perempuan, Kejadian 3 ayat 15, dan juga tentang prinsip keselamatan lewat pengorbanan yang digambarkan melalui pakaian dari kulit binatang. Kejadian 3 ayat 21. Poin kedua, kita lihat rentang umur Henok 365 tahun. Saudara-saudara, perjanjian karya atau perjanjian perbuatan di Kejadian pasal 2 ayat 17 itu siapa yang genapi? Henok kan? Henok. Maka peristiwa ubah Henok menjadi gambaran dari kebangkitan dan kenaikan Yesus. Juga gambaran dari ubah jemaat kudus di akhir zaman. Poin ketiga, kita lihat rentang umur Metusalah, rentang umur Metusalah 969 tahun. Rata-rata rentang umur bapak-bapak leluhur di Kejadian pasal 5 912 tahun. Tapi kalau lihat Metusalah, jika ia hidup 31 tahun lebih panjang, maka ia hidup 1000 tahun. Ia adalah orang yang umur terpanjang di sejarah umat manusia. Rentang umur yang hampir mendekati 1000 tahun itu menunjukkan apa? Menunjukkan rupa sebenarnya dari manusia yang diciptakan. Yaitu bahwa manusia sebenarnya diciptakan sebagai sosok untuk hidup kekal. Dan memberitahukan harapan juga bahwa di hari akhir, jemaat bisa diubah ke tubuh rohania. Seperti tentang hidup kekal dijanjikan di 1 Yohanes pasal 2:25. Dan kematian Metusalah terjadi di tahun terjadinya penghakiman air bah. Dan fakta ini memperlihatkan apa? Memperlihatkan kemurahan hati Allah yang panjang sabar terhadap umat manusia. Lalu, Metusalah memperanakan Lamek di usia 187 tahun. 187. Di usia 187 umur Metusalah, ia memperanakan anak, yaitu Lamek. 180 adalah kelipatan 11 dari angka 17, angka kemenangan. Rentang umur Metusalah 969 tahun adalah kelipatan 57 dari angka 17.
Nah, saudara-saudara, angka di Alkitab angka di 17 di Alkitab menggambarkan kemenangan terakhir dari jemaat kudus di hari akhir. Tentang angka ini di kemudian hari kita bisa bahas. Poin keempat, rentang umur Lamek 777 tahun. Dibandingkan bapak-bapak leluhur yang lain di Kejadian pasal 5, rentang umurnya adalah yang terpendek, Lamek punya. Tetapi kehidupannya berakhir di usia 777 tahun. Itu memperlihatkan apa? Itu memperlihatkan bahwa ia telah menyelesaikan tugasnya yang diberikan kepadanya dari Tuhan. Di Alkitab, angka 7 itu adalah angka sempurna. Dan pada akhir kehidupan Lamek, tampak angka 7 3 kali. Jadi Lamek memperankan Nuh, generasi ke-10 dari Adam, di usia 182 tahun. Nuh yang akan membawa sejarah penebusan melewati penghakiman air bah. Lalu, setelah Lamek memperankan anak di usia 182 tahun, Lamek hidup 595 tahun lagi setelah memperankan Nuh. Nah, itu adalah kelipatan 35 dari angka 17. Jadi ini bukan kebetulan, saudara. Pada umur dari bapak-bapak leluhur yang lain, tidak ditemukan kelipatan 17 seperti demikian. Hanya pada Lamek, yaitu umur Lamek setelah memperankan Nuh, yaitu 595 tahun adalah kelipatan 35 dari 17. Jadi, tanpa diketahui oleh roh jahat atau siapapun, Allah memasukkan rencana pemeliharaan penebusan ke dalam rentang umur tahun-tahun kehidupannya. Poin kelima, kita lihat Nuh. Kelahiran anak-anak Nuh dimulai ketika Nuh berusia 502 tahun. Bapak-bapak leluhur di Kejadian pasal 5, rata-rata umur mereka memperankan anak sulung itu adalah 118 tahun. Tapi Nuh, pengecualian Nuh setelah ia berusia 500 tahun, barulah ia memperankan 3 anak. Kejadian 5 ayat 32. Dengan berdasarkan pada Kejadian pasal 11 ayat 10, anak pertama Nuh, yaitu Sem, itu diperankan ketika Nuh berusia 502 tahun. Jadi, lewat usia ini kita bisa tahu bahwa Nuh hanya berkonsentrasi penuh untuk melaksanakan perintah Allah. Perintah apa? Yaitu untuk disuruh untuk membangun bahtera, mengantisipasi penghakiman air bah. Nah, setelah air bah, Nuh hidup lagi 350 tahun, kelipatan dari 7. Yang ketiga besar, kerangka atau bingkai untuk mempelajari sejarah. Poin yang ketiga besar, penyelenggaraan penebusan yang terkandung dalam hidup sejaman. Penyelenggaraan penebusan yang terkandung dalam hidup sejaman. Nah, saudara-saudara, saluran disampaikan kehendak atau roh Allah itu tingkatannya masih makin lama makin rendah. Dari hidup turun ke pikiran. Pikiran turun ke perkataan. Perkataan turun ke tulisan. Hidup, pikiran, perkataan, tulisan. Yohanes 21 ayat 25, Ibrani 11 ayat 32. Manusia yang jatuh dosa tidak berpikir di dalam hidup yang kekal. Jadi pikiran mau selalu keluar. Matius 16 ayat 23. Tetapi tingkatan yang lebih rendah dari pikiran adalah perkataan. Dan perkataan pun
ada banyak perkataan yang mati, yang tidak ada hidupnya. Misalnya, kan Yesus bertanya kepada orang-orang Farisi, keturunan siapakah Kristus? Saat itu tanpa berpikir, mereka jawab, oh, Kristus adalah keturunan Daud. Matius 22 ayat 41 sampai 46. Jadi pada akhirnya Allah menyembunyikan hidupnya di dalam tulisan dan meninggalkannya untuk kita. Itu adalah Alkitab. Itulah Alkitab. Jadi sebelum firman Tuhan dicatat dalam bentuk tulisan yang namanya Alkitab, bagaimana? Pertanyaannya, bagaimana pewarisan iman terjadi sebelum Alkitab dicatat? Satu-satunya cara untuk pewarisan iman adalah secara lisan, ya kan? Dari mulut ke mulut, melalui perkataan. Maka pasti kata-kata dari bapak-bapak leluhur, dari era bapak leluhur itu merupakan penyelenggaraan penebusan yang luar biasa. Kalau begitu pertanyaannya, apa syaratnya untuk bisa terjadi pewarisan iman secara lisan? Itu hanya mungkin ketika bapak-bapak leluhur itu hidup sezaman. Ya kan, hidup sezaman. Yaitu melalui hubungan yang karib antar generasi sebelum dan generasi penerus. Iman itu diwariskan. Maka kita bisa menemukan hubungan karib antar generasi melalui menghitung berapa lama mereka hidup sezaman. Khususnya untuk melihat arus pewarisan iman, kita harus memperhatikan Adam, generasi pertama, dan Nuh, generasi ke-10. Yaitu Adam hidup sezaman, Adam hidup dengan garis keturunan langsungnya secara sejaman selama berapa tahun. Dan Nuh hidup dengan garis keturunan langsungnya secara sejaman selama berapa tahun. Wawasan yang terperinci tentang tahun-tahun itu memberikan pengajaran apa? Nah, kita bisa tahu jalur penyampaian perjanjian tentang keturunan perempuan. Nah, sekarang kita lihat yang keempat, yang besar, keempat, kerangkanya, wahyu progresif. Wahyu progresif tentang Mesias yang akan datang. Wahyu progresif tentang Mesias yang akan datang. Alkitab memiliki tujuan dan arah yang jelas, yaitu Yesus. Yohanes 5 ayat 39, ayat 45 sampai 47. Lukas Kejadian 3 ayat 15. Maka Alkitab memperkenalkan secara progresif tentang Yesus Mesias. Dan cara pewahyuannya adalah melalui pelbagai cara. Ibrani 1 ayat 1 sampai 3. Yaitu Allah turun ke tingkatan secara manusia lalu berfirman. Kenapa? Karena tidak ada cara lain selain itu. Kan Allah adalah sosok supernatural, kudus, dan sosok yang absolut. Sebaliknya, bagaimana dengan manusia? Manusia itu sosok yang jahat, bodoh, dan relatif, berubah-ubah. Nah, kepada manusia yang demikian, bagaimana Allah bisa menyampaikan kehendaknya? Allah harus memilih cara yang manusia bisa sadari. Nah, itulah peristiwa anak Allah datang dengan mengenakan tubuh manusia. Yaitu firman. Bahasa Yunani logos. Firman itu logos mengenakan tubuh manusia dan masuk ke dalam sejarah manusia. Tapi saudara, bukan hanya itu. Semua firman di Alkitab
adalah firman-firman yang mana Allah masuk ke dalam sejarah dan bekerja. Jadi istilahnya firman itu dihistorisasi. Nah, di dalam sejarah bagaimana Allah menyampaikan firman-Nya? Allah menimbulkan peristiwa-peristiwa di dalam sejarah. Misalnya kita lihat Abraham, generasi ke-20 dari Adam yang muncul paling terakhir di silsilah di Kejadian pasal 11. Allah memilih Abraham satu orang dan membuatnya imigrasi ke Kanaan. Dan Allah menjadikan keturunan Abraham sebagai umat pilihan, lalu Allah menuntun kembali ke tanah tersebut. Nah, potongan-potongan dari peristiwa-peristiwa dari dalam sejarah penebusan yang panjang demikian tersebut merupakan firman yang dramatis. Dan peristiwa-peristiwa sejarah itu memperlihatkan kehendak Allah yang hendak memberi kepada umat manusia. Jadi saudara, di dalam bentuk silsilah, juga di dalam nama-nama di dalam silsilah, terkandung harapan yang seperti apa? Terkandung harapan Allah terhadap penyelamatan lewat Yesus Kristus yang akan terbentangkan di generasi kemudian. Penggenapan penebusan yang dijanjikan di Kejadian pasal 3 ayat 15 itu terkandung di dalam bentuk silsilah dan nama-nama di dalam silsilah. Jadi saudara, ketika kita sadar pemeliharaan demikian, pandangan kitab terhadap sejarah penebusan itu akan diperluas. Jika lihat contoh bapak-bapak leluhur yang menjadi titik tolak dari sejarah penebusan, akan seperti ini. Misalnya Kejadian pasal 5. Adam. Generasi ke-7 Henok. Ke-8 Metusala. Ke-10 Nuh. Nuh artinya penghiburan atau istirahat. Kejadian 11. Nuh. Anaknya Sem. Sem 11. Kemudian berikutnya Eber. Generasi ke-14. Lalu Abraham. Generasi ke-20. Abraham artinya bapak dari segala bangsa. Jadi Nuh tokoh terakhir dari Kejadian pasal 5. Nah, Abraham tokoh terakhir dari Kejadian pasal 11. Nuh dan Abraham adalah tokoh-tokoh utama penyelamatan. Yaitu Nuh adalah orang yang akan memulihkan umat manusia dari penghakiman yang rebah. Abraham adalah orang yang dipilih dari tengah-tengah penghakiman Allah yang menyerahkan manusia yang membangun menara Babel. Menyerahkan manusia yang membangun menara Babel. Kita lihat poin yang kelima, penjelasan tambahan dari tokoh-tokoh penting. Penjelasan tambahan dari tokoh-tokoh penting. Kita akan lihat tokoh-tokoh yang ada penjelasan khususnya. Kejadian pasal 4, Kain dan Lamek. Pada mereka ada penjelasan-penjelasan tambahan. Kejadian 5, Adam generasi 1, ke-7 Henok, ke-9 Lamek, ke-10 Nuh. Ada penjelasan-penjelasan tambahan. Lalu Kejadian 10 dan 11, Sem. Generasi ke-11. Generasi ke-14 Eber, ke-15 Peleg, ke-20 Abraham. Pada 4 tokoh ini ada penjelasan tambahan. Dan Kejadian 11 ayat 27 sampai 32 bentuknya silsilah Terah, tetapi itu adalah penjelasan tambahan untuk menjelaskan tentang Abraham, tokoh utamanya. Jadi, penjelasan-penjelasan tambahan seperti demikian menonjolkan tentang apa? Tentang siapa? Tentang Yesus, aktor utama dari sejarah penebusan. Maka, kita harus memberi perhatian khusus pada tokoh-tokoh yang ada penjelasan tambahannya. Kesimpulan, kerangka ke-6 untuk mempelajari silsilah, yaitu letak silsilah dalam sejarah berdasarkan peristiwa-peristiwa sebelum dan setelahnya. Letak silsilah dalam sejarah berdasarkan peristiwa-peristiwa sebelum dan setelahnya. Yaitu silsilah tersebut muncul di titik waktu mana?
untuk menunjukkan suatu peristiwa dicatat sebelumnya atau setelahnya. Ada seperti itu juga. Nah, di silsilah, tokoh yang terpenting dicatat di belakang dan terakhir. Dan dengan demikian, generasi yang baru dimulai. Dan dengan dimulai dari tokoh tersebut, yaitu dengan dimulai dari tokoh tersebut. Misalnya, Adam, manusia pertama kali dipanggil oleh Tuhan. Kemudian, 10 generasi kemudian, Nuh. Setelah Nuh, terjadi penghakiman air bahkan, zamannya berubah. Terah dan Abraham. Lalu Yusuf juga. Kejadian 37 ayat 2 sampai 50 ayat 26. Saya akan mengakhiri pembahasan hari ini dengan sebuah ungkapan yang Pendeta Abraham Pak sampaikan, yaitu silsilah adalah sejarah penebusan yang paling luar biasa. Semoga lewat silsilah, mempelajari silsilah, wawasan untuk melihat pekerjaan yang Tuhan lakukan atau yang akan Tuhan lakukan atau sejarah penebusan itu bisa diperluas bagi saudara semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang adalah harapan hidup kekal kami mengucap syukur karena hari ini kami bisa merenungkan bingkai atau kerangka untuk mempelajari silsilah. Kami percaya pada pemeliharaan dan rencana penebusan-Mu yang sungguh mengagumkan. Tolong bantu agar ketika kami merenungkan silsilah, kami bisa menyadari tentang tugas kami, juga tahun-tahun kami. Tolong bantu agar kami bisa menemukan Tuhan yang akan datang lewat firman-firman yang menjadi nyata dalam sejarah, dan bisa menang dengan iman yang hanya berpusatkan pada firman-Mu. Dengan meninggikan nama Yesus Kristus yang kudus, kami panjatkan doa ini kepadamu. Amin. Tuhan memberkati.